Saya tuh pernah ketinggalan pesawat waktu mau pulang ke Indonesia ini karena mungkin capek gitu ya, terus nunggu di bandara. Saya sempat kayak ketiduran gitu. Pas di ruang tunggu, tahu-tahu pesawat saya udah berangkat. Kelewat. Lah suatu saat pas di pengecekan itu over bagasi. Saya nggak kurang akal. Saya ke kamar mandi, baju-baju tuh saya double itu. Selamat datang di podcast UTDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Teknozen, kembali lagi di podcast UTDI. Bersama saya Firmania Dwi Utami. Di depan saya sudah ada Ibu Sri Rejeki. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Fir. Oke, apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, Teknozen, Ibu Sri Rejeki ini merupakan dosen UTDI di program studi Informatika ya Bu? Ya, Oke. betul. Nah, selain jadi dosen Ibu sekarang, kesibukan Bu Kiki ini apa? Sebagai student. Jadi student di salah satu perguruan tinggi di Malaysia, di Selangor University. Dan sudah di semester akhir, insya Allah tahun ini sudah kelar. Oke, jadi Mohon doanya aja. Amin. Oke, jadi Ibu Kiki ini lagi lanjut S3 nih Bu? Iya. Iya. Disuruh belajar terus. Nggak apa-apa, hebat Bu. Saya juga pengen. Oke, boleh sedikit cerita nggak Bu? Awalnya bisa kuliah di luar negeri itu gimana? Oke, yang pertama jelas dosen itu mempunyai tanggung jawab untuk pengembangan keilmuan. Salah satu bentuknya apa? Selain ikut workshop pelatihan harus studi gitu ya. Iya. Studi sampai ke studi paling akhir ya S3 gitu. Waktu itu saya cuma kepikiran pingin S3-nya keluar gitu. Kenapa? S1, S2 sudah di Jogja, di UGM. Masa S3-nya mau di UGM lagi gitu ya. Minimal saya ingin cari experience, cari sesuatu yang beda. Kira-kira harus keluar. Akhirnya ya sudah cari yang dekat, yang mudah diakses gitu ya. Maksudnya kalau misalkan tiba-tiba saya harus pulang kayak gitu-gitu, mudah ya sudah akhirnya pilih Malaysia aja. Akhirnya menempatkan di Selangor University Selangor, ya Bu? betul. Oke, nah kan ini lagi pandemi ya Bu? Ya, Terus betul. gimana kalau kuliah di luar negeri terus kehalang pandemi? Ya ini cerita suka duka ya. Iya. Jadi yang mungkin sukanya dulu deh, kalau jangan Oke. dukanya dulu. Yang Kalau senang-senang yang dulu aja. senang-senang dulu ya, mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi semua yang ingin mengupdate knowledge sampai ke negeri yang jauh gitu. Nggak usah takut-takut gitu. Selagi ada semangat, ada kemampuan, insya Allah semuanya itu bisa terkejar lah seperti itu. Jadi sukanya gitu. Pertama kali saya ingin kuliah di luar negeri di Malaysia itu keinginan saya membuka link karena saya dosen, saya harus punya link yang banyak gitu ya, karena terkait nanti setelah lulus saya bisa ada riset kelanjutan dengan dosen-dosen sana, bisa membawa mahasiswa dari UTDI ke Selangor kayak gitu, kayak tugas istilah student exchange seperti itu. Iya, benar. Terus juga saya ingin mendapatkan pengalaman diajar oleh dosen-dosen dari luar di Indonesia gitu ya, seperti apa supaya nanti itu sesuatu yang positif itu bisa saya adopsi untuk diterapkan di UTDI. Iya. Terus yang terakhir mencari kesempatan, siapa tahu ada hibah atau beasiswa untuk melakukan workshop atau pelatihan yang mungkin di sana lebih terbuka luas, kira-kira seperti itu. Itu sukanya. Dan gara-gara saya di Malaysia, saya bisa ke Amerika. Kok bisa Bu? Ceritanya bisa? gimana? Ceritanya jadi gini. Kebetulan profesor saya ini untuk supaya menjadi penyemangat yang lain ya. Tiba-tiba saya dipanggil gitu jadi salah satu, Bu Kiki coba buat proposal gitu kan. Kebetulan topik saya itu mengangkat budaya Jogja. Terus di sana juga yang memberi beasiswa adalah dari Berkeley University. Topiknya yang ke arah kayak inheritance kayak gitu, pewarisan budaya. Akhirnya saya disuruh bikin proposal. Proposalnya cuma 2 lembar gitu ya. 2 lembar, akhirnya ya sudah, saya nggak ada kepikiran ini mau bakal lolos pasti. Tembus berarti Bu? Akhirnya lolos. Waduh, mantap. Lolos dari sekian proposal yang masuk itu hanya 9 dari beberapa negara. Ada dari Kanada, Australia, ada saya mewakili Malaysia waktu itu. Iya. Karena saya di Malaysia dan gak ada student dari Indonesia juga kan. Akhirnya ya sudah, saya berangkatlah sendiri. Belum pernah sama sekali ke US gitu. Di sana hampir sebulan, ketemu dengan teman-teman dari
beberapa negara itu exciting banget, itu sukanya. Terus dukanya banyak. Itu yang ke US itu pengalaman tak terlupakan kita ya Bu sudah ya. tak terlupakan, gratis semuanya. Kita dapat ilmu, dapat macam-macam, pokoknya keren banget deh. Terus di sana ngapain Bu di US-nya? Karena ini workshop, jadi itu kayak kita discuss gitu ya tentang riset kita, terus nanti kemungkinan kita join riset sama mereka, terus kita juga bisa magang di sana. Jadi setelah next pulang itu nanti diharapkan kita bisa kesana lagi, kira-kira seperti itu. Oke, tadi itu sukanya ya Teknozen ya. Terus dukanya apa aja Bu? Pasti Dukanya banyak nih karena pandemi juga. ya dukanya pasti ada, namanya mahasiswa itu sama. Iya. Tinggal kalau saya mahasiswa S3 gitu ya, mungkin sama lah, kalau kekurangan duit itu pasti ada. Satu lagi, saya itu pernah ketinggalan pesawat Kenapa Bu? waktu mau pulang ke Indonesia ini, karena mungkin capek gitu ya, terus nunggu di bandara, saya sempat kayak ketiduran gitu. Pas di ruang tunggu, tahu-tahu pesawat saya udah berangkat. Kelewat. Dan itu duka sekali, kenapa saya harus mengeluarkan tiket Beli lagi ya Bu beli ya. lagi kan gitu. Terus juga kita di sana ya sama lah, kita jalan kaki kemana-mana kayak gitu. Jadi ya menempatkan diri sebagai mahasiswa lah kalau di sana. Tapi biarpun kalau di sini kita sebagai dosen, di sana ya habitnya jadi mahasiswa, jadi student, kira-kira seperti itu. Terus karena pandemi sekarang ini gimana Bu? Tetap di sana atau bolak-balik atau gimana? Ya pandemik ini benar-benar kayak unpredictable banget gitu kan. Jadi sejak pandemik tahun 2020 Maret ya, saya sama sekali belum pernah ke sana. Karena satu, di sana juga sempat lagi booming kayak gitu kan. Iya. Corona, terus juga kita ada ketentuan yang cukup memberatkan dari sisi finansial. Harus dikarantina 14 hari, per hari kita itu kena casnya sekian, hampir 1 juta, udah dihitung aja gitu kan, belum macam-macam. Akhirnya selama 2 tahun ya sudah kita tunggu gitu kan sambil melihat proses. Tapi mau nggak mau kayaknya tahun ini saya harus ke sana karena visa saya sudah habis. Visa student. Mau nggak mau harus ke sana ya, dengan segala risiko. Artinya mengeluarkan kos lebih pasti. Iya. Misalkan mudah-mudahan nggak kena ini ya, Omicron ya, karena sudah booster kemarin. Semoga sudah enggak. ya, sudah Jangan, ini Bu. kan, mudah-mudahan enggak gitu kan. Karena itu tahap akhir, jadi mau nggak mau visanya harus aktif. Udah mau selesai nih Bu ceritanya. Insya Allah, doanya aja ya. Amin. Terus kan Ibu kan dosen nih. Iya. Kalau dosen terus di sini kan ngajar. Nah, waktu sebelum pandemi nih kan Ibu kan di sana juga. Nah, itu Betul. gimana? Pembagian waktunya atau bolak-balik atau dari sana atau gimana? Ya, jadi kebetulan kan kalau kita dosen yang dapat tugas belajar itu ngajarnya itu bisa off gitu ya. Jadi bisa milih, misalkan cuma dikasih ya udah 1 aja. Dan itu masih bisa dihandle lah. Kebetulan kan karena saya studinya by riset ya, jadi PhD, itu proses kami nggak selamanya di sana, jadi bisa mondar-mandir. Nggak di kelas gitu ya Bu? Nggak di kelas, jadi kita banyak diskusi aja tentang riset kita dengan dosen, bisa lewat online maupun langsung offline. Oke, berarti jadi kampus itu memang jadi dosen itu emang udah ada tugas buat study lagi gitu. Ya, wajib ain istilahnya gitu. Oke, nah selanjutnya nih Bu, ada nggak cerita yang menarik selama kuliah di luar negeri yang tak terlupakan gitu? Oh, ada. Ini persis film, kalau teman-teman itu pernah lihat film, saya lupa ya. Jadi itu artisnya itu yang orang kulit hitam, yang rambutnya keriting cewek gitu. Satu saat, kan biasa kalau student itu semuanya serba minimalis gitu ya. Kita kalau bisa itu naik pesawat nggak kena cas, kelebihan ini biaya caranya gitu. Suatu saat, biasalah kita berangkat ke Malaysia itu koper nggak banyak gitu kan. Pulang tuh mesti banyak beli macam-macam kayak gitu kan. Lah suatu saat pas di pengecekan itu over bagasi. Harus Akhirnya dikurangi Bu? Harus dikurangi. Saya nggak kurang akal. Saya ke kamar mandi, baju-baju tuh saya double itu. Itu itu bener-bener saya lakukan itu Mbak Fira. Terus akhirnya saya pakai atasan itu 4 biji. Terus bawah itu untung saya kurus nih. Double berapa Jadi Bu? ini 4. Jadi mengurangi baju itu sudah
Aduh. Itu 8 baju nempel 8 ini kan. Iya. Udah akhirnya kan sudah enteng otomatis kan, sampai yang terakhir tuh jaket itu yang gede itu kan. Dipakai juga. pakai lah, terus habis gitu udah lewat, masuk kan, Aman. masuk lagi kamar mandi, lepas lagi. Walah. Itu pengalaman yang gak akan saya lupakan, Mbak Fir. Pinter banget ngakalinya. Ini ilmu nih buat Teknozen yang mau ke luar negeri. Saya tuh terinspirasi sama film adalah di luar negeri itu lucu, film komedi. Ternyata saya mengalami itu. Oke. Ya. Lanjut. Ada tidak Bu tips dan trik untuk kuliah di luar negeri bagi mahasiswa UTDI? Oke, yang pertama itu harus tahu ya, kita harus tahu kita itu punya knowledge background kita itu apa yang paling kuat gitu. Karena di luar negeri itu kesempatan tuh sangat banyak gitu ya, sangat banyak, mulai dari student exchange sampai kita melanjutkan S2 atau S3. Jadi kenali dulu kita bidang keilmuannya apa yang mungkin bisa mempertahankan kita. Kalau misalkan kadang-kadang orang studi itu ada kayak jenuhnya gitu kan, supaya nggak jenuh ya. Kita kalau suka itu kan pasti jadi kayak move on lagi gitu kan, nggak terus langsung ini. Itu satu, jadi kenali dulu kita sukanya apa gitu. Yang kedua, siapkan tadi tuh mental lahir batin. Mental lahir batin kenapa? Kalau suatu saat kita di sana ada sesuatu, kita harus punya preparation yang bagus gitu loh, untuk menyelesaikan masalah atau apapun itu. Terus yang ketiga ya bahasa Inggris pastilah ya. Terus ya itu tadi, semakin kita punya tantangan yang besar terhadap sesuatu gitu ya, pasti kita akan mendapatkan feedback yang baik untuk diri kita sendiri. Kita lebih survive, kita lebih kuat, lebih istilahnya gitu ya. Jadi menghadapi masalah itu lebih cepat lah. Untuk proses penyelesaiannya itu salah satu yang mungkin perlu disiapkan mental itu. Oke. Nah selain 3 tadi itu ada lagi Bu, biaya. Itu gimana biaya. Bu? Ya biaya pasti ya. Jadi mau nggak mau kita harus spare ya, uang lebih lah ya. Banyak teman-teman bilang, kamu ngapain sih ke luar negeri gitu. Misalkan beasiswa juga nggak memenuhi. Saya bilang sekolah ini nggak hanya untuk kampus, tapi untuk diri saya. Artinya wajar dong saya mengeluarkan uang atau nominal untuk upgrade diri saya gitu. Upgrade itu kan nggak harus selalu knowledge gitu ya, tapi pengalaman di sana, melihat, berteman, itu sesuatu yang nggak bisa dihargai dengan uang lah. Itu harus saya, ya udah ini resiko saya. Kayak gitu. Sepadan ya Bu ya, sama yang kita keluarkan kita betul. Juga dapat. Jadi itu tadi ya teman-teman Teknozen, tips dan trik kalau kalian kita mau belajar di luar negeri. Lanjut nih Bu, kita ini udah menyiapkan beberapa pertanyaan yang kita dapat di Instagram. Jadi dari teman-teman Teknozen ini udah ada beberapa yang mengirim. Langsung aja yang pertama. Bu, bagi tips dong apply admission di kampus luar. Ya, jadi sering-seringlah buka, kan banyak ya portal-portal yang menginformasikan tentang scholarship kayak gitu. Dan kuncinya sebenarnya adalah Anda greteh itu bahasa Jawanya apa ya? Selalu mencari tahu, keinginan mencari tahunya besar itu. Terus yang kedua, ya tadi bahasa Inggris, sudah itu aja. Belajar bahasa Inggris itu. Selama itu sudah kuat, nanti beasiswa apapun itu kita bisa cari. Karena di sana misalkan banyak cerita lah, kita di sana kerja misalkan kayak gitu-gitu itu juga banyak. Yang penting tekad dan niat itu sudah setengah modal bagi saya. Yang lain nanti bisa dicari. Kalau bahasa sendiri di Selangor ini basicnya pakai bahasa apa? Melayu sama Inggris ya. Berarti Bu Kiki juga belajar bahasa Melayu? Iya, sitik-sitik lah. Sikit-sikit. Ya, tapi saya kurang bisa ya. Jadi waktu itu sempat diminta, Bu Kiki mau pakai apa disertasinya, Melayu atau English? Ya sudah, saya English aja. Karena English Melayu agak beda banget sih memang. Iya, nggak cuma ganti ya Bu ya, tapi beda. Susah banget. Lanjut. Bisa nggak sih mahasiswa dari UTDI yang semester 4 ikutan pertukaran mahasiswa ke luar negeri? Bisa banget. Jadi kuncinya sebenarnya UTDI kan sudah punya beberapa kerjasama nih dengan kampus luar ya. Lah itu nanti tinggal diimplementasikan
dari mahasiswanya nanti siap ya dengan segala, misalkan gini, kalau misalkan di sana ngambil 1 semester atau 1 tahun gitu ya, ada mata kuliah yang harus diambil dan itu harus bisa disetarakan oleh di kampus misalkan seperti itu, atau ada yang tidak, dan itu harus dihitung juga resikonya. Prinsipnya student exchange itu sudah banyak dilakukan oleh banyak kampus gitu kan, tinggal niat dari mahasiswanya itu aja sih. Mencari tahu ya Bu ya? Ya betul, mencari tahu. Banyak mencari tahu teman-teman. Betul. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Motivasi apa yang membuat Ibu Kiki gigih buat melanjutkan kuliah? From Dedi, mahasiswa yang dipaksa lulus nih Bu. Motivasi. Lagi mencari motivasi. Jadi kalau saya itu selama kita masih bernafas, kita harus terus mengupgrade keilmuan kita. Keilmuan kita itu bisa dari yang seperti ini kampus, atau yang tidak seperti kampus lah ya, pelatihan atau apapun. Yang penting niat bahwa hidup itu harus terus berevolusi, terus untuk mengupgrade, terus ada progres yang lebih baik, intinya seperti itulah. Dengan studi membuka mata kita gitu ya, betapa kita itu posisinya saat ini seperti apa gitu. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi itu ya. Lanjut nih Bu, terakhir. Bisakah IP di bawah 3 mendapatkan beasiswa luar negeri? Memang ini kalau dari S1 ya. Iya. Kalau dari S1 itu GPA itu minimal memang 3. Tapi kalau di bawah 3 saya belum tahu. Tapi pasti ada cara menurut saya. Iya. Apalagi dengan kondisi COVID ini kan kayak merubah pola yang sudah tertata rapi itu jadi kayak bisa berubah gitu. Jadi possible jadi impossible, impossible jadi possible kan kayak gitu. Benar. Dan itu yang penting niat aja sih. Kalau aturan sih memang setahu saya beasiswa yang diberikan oleh negara itu GPA-nya minimal 3. Oke, jadi kalau udah ada niat nih, kalian pasti pengen ada usaha buat ningkatin IP lah. Gitu. Oke. Jadi itu terakhir ya Bu, pertanyaan dari Instagram. Selanjutnya ada kuis nih. Oke. Ibu milih membaca atau nonton film? Membaca. Kenapa? Emang suka membaca? Iya, saya nggak tahu ya kenapa kalau pas nonton tuh kayaknya ada sesuatu yang hilang gitu. Ya mungkin karena saya membacanya karena tugas S3, jadi lebih baik saya di rumah baca. Oke. Lanjut, musik lokal atau luar negeri? Dua-duanya sih. Berarti pecinta semuanya. Iya, musik itu kan bisa membuat kita lebih rileks. Tapi kalau lagi nugas nih keterusan musik, malah fokus ke musiknya nih Bu, betul. biasanya. Matikan. Lanjut, kejujuran atau kecerdasan? Kecerdasan tanpa kejujuran nothing juga. Iya. Jadi kejujuran itu menurut saya yang paling penting. Kecerdasan bisa di-upgrade. Iya, benar. Oke, terakhir nih Bu, pesan dan kesan untuk Teknozen, UTDI dan semuanya. Ya, pesan ya. Ya. Jadi saat ini kita sudah berada di dunia yang serba digital. Transformasi itu begitu cepat, begitu masif gitu ya. Jadi kita sebagai kaum Teknozen itu harus selalu update informasi. Jangan kadang-kadang kita itu sok lupa gitu. Kita lebih senang nonton YouTube atau nge-game. Iya. Padahal informasi ini terus berjalan tiap detik. Jadi boleh main, boleh istilahnya ada waktu untuk refreshing diri gitu. Tapi tetap upgrade knowledge ini, mumpung ini gratis gitu ya, kita bisa mendapatkan semuanya itu dengan cepat dan gratis, dan kita bisa sharing dengan banyak teman di luar negeri sana. Manfaatkan itu, karena ilmu kita terutama yang dari IT itu kan cepat banget istilahnya proses upgradingnya itu kan kayak saya ini belum selesai sudah harus belajar lagi. Belum belajar ya sudah ada yang baru lagi. Ada yang baru lagi. Oke, gitu. jadi itu tadi ya. Responsif lah istilahnya gitu. Oke, jadi itu tadi sharing-sharing bersama Bu Kiki. Semoga yang tadi Bu Kiki sampaikan bisa memotivasi kita ya Bu ya. Nah, buat Bu Kiki terima kasih sudah datang dan menemani kita ngobrol nih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pasti Bu. Oke. Jadi sekian dari kami. Saya Firmania Dwi Utami dan Ibu Kiki pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast UTDI selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.